Dear Eril, sudah aku siapkan sebuah tempat yang istimewa. Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah. Di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan persawahan yang hijau permai. Rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, masjid ini dinamai seperti namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda Official ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, dan semoga kita juga diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, memang tidak dapat kita pungkiri, anak bagi seorang tua, demikian juga tentunya bagi Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, adalah sibiran tulang, obat jerih pelerai demam, pembangkit petang terendam. Tidak ada duanya bagi seorang ayah, bagi seorang bunda. Bagi kita yang sudah punya anak, sudah punya putri atau putra, tentu kita dapat membayangkan betapa sayangnya seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya. Dan ketika anaknya itu tiba-tiba pergi darinya untuk selama-lamanya, waduh, bumi ini diinjak rasanya bagaikan gempa, bagaikan runtuh dunia ini. Kakak saya yang meninggal anaknya ketika baru berusia 3 tahun, sampai sekarang telah berjarak sekitar 25 tahun lebih. Ketika saya pulang kampung pada Lebaran baru lalu, air matanya juga menitik. Teringat anaknya yang meninggal dulu itu. Kata kakak saya itu, semenjak anaknya sekian puluh tahun lalu itu meninggal, sampai detik dia menitikkan air mata saat Lebaran kemarin itu, tidak pernah lupa sedetik pun olehnya, kecuali mungkin ketika dia sedang tidur. Begitulah sayang orang tua kepada anaknya, sehingga pepatah mengatakan, sayang ayah dan bunda sepanjang jalan, namun ada kalanya sayang anak kepada orang tuanya dan sepanjang penggalan. Sahabat, kembali kita kepada ini. Saya pribadi sama sekali tidak pernah bertemu dekat sampai saat ini dengan Ridwan Kamil yang lebih akrab disebut orang Kang Emil. Tetapi saya sungguh terkagum ketika saya membaca di media bahwa Ridwan Kamil membangun sebuah masjid yang megah dengan dana 44,4 miliar di sisi pusara anaknya yang beberapa bulan lalu meninggal di Swiss, di sebuah sungai yang sangat menghebohkan tanah air waktu itu. Bapak Ridwan Kamil dan Ibu dan seluruh keluarga besar, pertama-tama
atas nama pribadi, bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian Ananda Emeril Khan Mumtaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mendoakan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Sebagai orang tua, saya tidak dapat membayangkan betapa berat perasaan dan beban yang harus dipikul dan dihadapi dalam peristiwa yang dialami Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia ini. Namun, saya melihat bagaimana ketabahan dan ketegaran Pak Emil dan Ibu Atalia dalam menghadapi musibah, dan ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Sekali lagi, saya menyampaikan turut belasungkawa. Yang kini dikuburkan di kampung Ibu Atalia, istri dari Kang Emil, bunda dari anaknya yang meninggal itu, yang bernama lengkap Emeril Khan Mumtaz, dengan panggilan sehari-hari Eril, yang merupakan anak pertama dari pasangan Ridwan Kamil dan Ibu Atalia Prataria. Kini Eril telah tidur untuk selama-lamanya di pusaranya di Cimaung, Bandung, Jawa Barat, di pinggiran sebuah sungai yang indah, dikelilingi pepohonan yang rindang yang membuat hati saya tergugah, adalah mengingat betapa kasih sayang seorang ayah dan bunda kepada anaknya yang meninggal dengan begitu tiba-tiba ketika berenang di sebuah sungai di Swiss. Setelah hanyut beberapa hari, dicari oleh sekian banyak orang bersama Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia dan adik Eril sendiri. Namun begitu dicari, ditelusuri sungai beberapa hari, siang dan malam bersama tim SAR, namun jasad Eril tidak ditemukan. Akhirnya Kang Emil pulang ke Bandung, dan tak lama kemudian ditemukan jasadnya. Waduh, dapat kita bayangkan betapa menyedihkannya. Kejadian ini membukakan kita semua pada begitu banyak kebaikan yang Allahyarham Eril lakukan, yang cerita-ceritanya baru bermunculan sekarang. Kami yakin insya Allah Eril husnul khatimah, ditinggikan derajatnya di sisi Allah, dan nantinya insya Allah menjadi pembuka pintu jannah bagi ibunya, bagi ayahnya. Dan sebagai luapan dari kasih sayang oleh seorang Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, dibangunnya sebuah masjid di sisi kuburan anaknya, yang arsitekturnya, yang mendesainnya langsung Ridwan Kamil. Nama masjidnya diambilkan oleh Ridwan Kamil dari nama Eril sendiri, yakni Masjid Al-Mumtaz. Waduh, sulit kita bayangkan bagaimana dia menumpahkan jiwa seninya dan ilmu arsiteknya ke sebuah bangunan masjid
yang mendampingi pusara anak kandungnya, Eril. Kalau saya tidak keliru, ketika Eril lahir, bukannya waktu itu Kang Emil orang kaya raya dan seorang gubernur seperti sekarang. Buktinya, mohon maaf kalau saya keliru, konon kabarnya untuk membayar uang persalinan Ibu Atalia, Kang Emil terpaksa kerja bangunan. Setelah dapat uang baru dibayarkan untuk biaya persalinan Eril. Sungguh sangat menyentuh sekali. Setelah Eril bertambah besar, keberuntungan demi keberuntungan mendatangi keluarga Kang Emil dan Ibu Atalia. Kang Emil dipercaya rakyat menjadi wali kota Bandung. Akhirnya arsitek ini dipercaya menjadi gubernur Jawa Barat. Dan ketika Kang Emil menjadi gubernur Jawa Barat, tiba-tiba Eril pergi. Pergi yang tak akan kembali lagi. Pergi untuk selama-lamanya. Sulit melukiskan kepedihan hati seorang Kang Emil dan Ibu Atalia ketika anak kandung 9 tulangnya pergi dengan tiba-tiba. Seorang Kang Emil dan Ibu Atalia tentu merelakan kepergian anaknya. Namun demikian, kesedihan yang membelenggu jiwanya, yang membungkam batinnya, tidak akan dapat diumpamakan dengan apapun juga, kecuali hanya dengan membangunkan sebuah masjid yang megah di sisi pusara Eril. Tentang berbagai pusara tokoh-tokoh ternama yang tidak pakai masjid, menurut saya tidak bisa diumpamakan kepada pusara Eril. Yang mempunyai ide untuk bangun masjid ini adalah orang tua Eril sendiri, Kang Emil dan Ibu Atalia. Sungguh tidak dapat diumpamakan dengan pusara tokoh-tokoh terkenal yang tidak punya masjid di pusara itu. Ini bukan persoalan tokoh terkenal tidak punya masjid, ini punya masjid. Ini persoalan kasih sayang seorang ayah dan bunda kepada anak. Sebuah pelabuhan tenang, tempat Kang Emil dan Ibu Atalia berlabuh untuk berlindung dari keresahan hidup yang kini sudah tiada anak tersayangnya. Sungguh, kalau kita inap merenungkan, pahit, sungguh pahit. Saya ingin bacakan untaian kata-kata yang terbentuk dalam beberapa kalimat oleh Ridwan Kamil kepada anaknya. Dear Eril, sudah aku siapkan sebuah tempat yang istimewa. Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah. Di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan persawahan yang hijau permai. Rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, masjid ini dinamai seperti namamu. Itulah goresan dari seorang Ridwan Kamil, seperti ingin berbicara kepada anaknya yang sudah tiada. Saya secara pribadi mengagumi
ide membangun sebuah masjid ini yang didirikannya di samping Pusara Eril oleh Kak Emil dan Ibu Atalia. Dan saya juga mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kerja baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kerja baik ini membuat kesedihan Kang Emil dan Ibu Atalia beserta adik Eril bisa terobati, walaupun luka hati keluarga ini tetap berdarah. Tetapi kita berharap darahnya tidak terlalu banyak lagi menetes. Dan semoga darah itu terhapus oleh pahala pembangunan masjid oleh Kang Emil dan Ibu Atalia ini. Setiap orang memanfaatkan masjid ini untuk beribadah. Semoga pembangunan masjid ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Dan semoga pembangunan masjid ini bisa sedikit penglipur hati lara Kang Emil, Ibu Atalia, dan adik Eril. Dan semoga bisa membuat Eril bahagia di alam sana, terhindar dari azab kubur, dari azab di padang mahsyar, dan dari azab neraka nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.